Assalamualaikum teman-teman, salam sejahtera untuk kita semua ya. Jumpa lagi, kali ini saya mau membagikan sedikit cerita tentang salah satu destinasi wisata di Pulau Lombok, yaitu Bukit Seger. Sejarah serta keindahan Bukit Seger Mandalika. Bukit Seger, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, menyimpan sejarah yang melegenda sampai saat ini. Bukit tersebut konon merupakan lokasi Sang Putri Mandalika menceburkan diri ke laut demi menghindari pertumpahan darah. Diceritakan Putri Mandalika merupakan sosok yang cantik jelita dan direbutkan para pangeran yang datang dari berbagai wilayah. Bingung untuk menentukan pilihannya dan tidak ingin ada yang tersakiti, akhirnya sang putri menceburkan diri ke Laut Selatan dari atas Bukit Seger. Jelmaan dari Putri Mandalika dipercaya masyarakat sekitar sebagai nyale atau cacing laut karena warna nyale menyerupai selendang Putri Mandalika. Di Pantai Seger ini pula, setiap tahunnya banyak keluar nyale dan masyarakat berbondong-bondong untuk menangkapnya. Seiring perkembangan zaman, di dekat Bukit Seger ini telah dibangun sirkuit yang sangat megah. Jika teman-teman naik ke atas Bukit Seger, maka akan tersaji dua pemandangan memukau. Fokus pandangan seakan terbagi antara melihat indahnya sirkuit atau pemandangan pantai yang memukau. Dua pemandangan ini menjadi incaran para wisatawan. Terlebih di bukit ini sudah dipijaki pembalap MotoGP yakni Marc Marquez. Bukit Seger menjadi kian terkenal dan disaksikan seluruh penjuru dunia. Untuk melihat pemandangan indah dari Bukit Seger, teman-teman hanya mendaki sedikit dari tempat parkir. Sekali lagi, Bukit Seger di Lombok, Nusa Tenggara Barat tengah menjadi pusat perhatian karena pernah menjadi spot foto pembalap MotoGP Repsol Honda Marc Marquez. Pada waktu itu, Marquez datang ke Lombok bersama beberapa pebalap lainnya saat mengikuti tes pramusim MotoGP di Pertamina Mandalika Street Circuit atau Sirkuit Mandalika pada hari Jumat tanggal 11 bulan Februari tahun 2022. Untuk diketahui, MotoGP Mandalika 2022 atau Pertamina Grand Prix of Indonesia berlangsung pada tanggal 18 sampai dengan 20 Maret 2022. Berikut sejumlah fakta menarik soal Bukit Seger yang perlu teman-teman ketahui yang telah dirangkum oleh kompas.com. Yang pertama, tempat melihat sunset. Wisatawan yang ingin menikmati panorama sunset atau matahari terbenam dari ketinggian di Bukit Seger bisa datang menjelang sore hari. Salah satu pedagang di Bukit Seger bernama Khairani mengatakan bahwa wisatawan datang mulai pagi hingga sore hari. Yang kedua, tempat lihat tikungan sirkuit Mandalika yang unik. Lantaran lokasinya dekat dengan tempat pelaksanaan ajang MotoGP, Bukit Seger juga menjadi tempat untuk melihat sirkuit Mandalika. Jika wisatawan berjalan sampai ke atas puncak bukit, dari tempat tersebut bisa melihat tikungan 10 sirkuit Mandalika. Tikungan 10 dinilai unik jika dibandingkan tikungan lainnya. Tikungan itu memiliki desain yang menarik di bagian kerb atau pembatas lintasan dan area run-off. Di area tersebut diketahui berisi kerikil-kerikil yang dicat warna-warni membentuk pola tenun sasambo. Setidaknya ada 3 motif tenun khas Lombok dari 3 suku yakni Sasak, Samawa, dan Bojo yang dibuat untuk menghiasi area itu. Fakta yang ketiga, banyak warung di Bukit Seger. Selain menikmati pemandangan, wisatawan bisa jajan di banyak warung yang menjajakan aneka makanan dan minuman. Kebanyakan warung di Bukit Seger menjual makanan cepat saji, salah satunya mie dan beragam kudapan untuk mengganjal perut. Yang keempat, tips berkunjung ke Bukit Seger. Selain saat sore hari untuk melihat sunset, wisatawan juga bisa mengunjungi Bukit Seger pada pagi hari, tepatnya menjelang matahari terbit.
Pada waktu itu cuacanya belum terlalu panas, sehingga pas bagi wisatawan yang ingin bersantai. Sayangnya, Bukit Seger ditutup selama acara MotoGP Mandalika 2022 yang berlangsung dari tanggal 18 sampai 20 Maret 2022 lalu. Hal tersebut dilakukan demi keamanan. Saat itu, wisatawan yang ingin mengunjungi Bukit Seger disarankan untuk melakukannya sebelum atau sesudah ajang MotoGP Mandalika. Fakta yang kelima, spot foto di Bukit Seger. Di Bukit Seger ada sejumlah spot foto yang banyak diincar oleh wisatawan karena menawarkan latar pemandangan alam. Salah satunya adalah tempat Marquez berfoto dengan latar perbukitan dan pantai. Kemudian di puncak tertinggi Bukit Seger, wisatawan bisa berfoto dengan latar tikungan 10 sirkuit Mandalika. Keberadaan sirkuit Mandalika di Nusa Tenggara Barat tidak hanya menguntungkan negara, namun juga masyarakat sekitar. Keuntungan sirkuit Mandalika bagi Indonesia tidak hanya di sektor keuangan saja, namun juga di sektor pariwisata. Seperti diketahui, pembangunan sirkuit Mandalika dilakukan untuk mendukung ajang balap motor internasional World Superbike pada bulan November tahun 2021 lalu. Di luar dari hal tersebut, berikut beberapa keuntungan yang didapat setelah membangun sirkuit Mandalika. Salah satunya tempat wisata baru. Pemerintah Indonesia juga menjadikan sirkuit Mandalika sebagai tempat wisata bertaraf internasional. Hal itu secara tidak langsung mengundang wisatawan baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Pariwisata NTB juga berkembang pesat dengan adanya sirkuit Mandalika. Keuntungan yang lainnya adalah mendatangkan investor. Indonesia dianggap berhasil menyelenggarakan ajang balap motor internasional di Mandalika. Hal itu kemudian mengundang banyak investor untuk mengembangkan usaha di NTB, terutama di sektor pariwisata. Sirkuit Mandalika sendiri berada di pinggir pantai dan menghadap langsung ke laut, serta pasirnya berwarna putih sehingga makin memperindah kawasan tersebut. Keuntungan berikutnya dikenal banyak negara. Ajang World Superbike atau WSBK dan MotoGP membantu Indonesia memperkenalkan diri di mata dunia. Pasalnya, tidak hanya peserta, namun penonton perlombaan di Mandalika banyak yang berasal dari Indonesia. Hal itu kemudian dimanfaatkan Indonesia sebagai kesempatan memperkenalkan wisata yang ada di Indonesia, khususnya di Nusa Tenggara Barat. Oke lah teman-teman, demikian sedikit cerita saya tentang Bukit Seger. Semoga apa yang saya bagikan ini bermanfaat dan bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman yang lain dalam menyajikan konten-konten menarik di channel masing-masing. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayonara.